Kadang-kadang kita kalau disuruh menunggu, aduh nggak kuat, nggak sabar. Nah, pada saat ini kita akan melihat bagaimana kita bisa kuat, kita bisa sabar, menanti-nantikan janji Tuhan sampai menjadi kenyataan. Kita akan lihat bagaimana luar biasa firman Tuhan. Dan kata firman Tuhan di Galatia 3 ayat 29. Galatia 3 ayat 29 akan saya bacakan. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Jadi kalau kita adalah milik Kristus, Kristus dalam kita, kita di dalam Kristus. Firman Tuhan berkata, kita adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Nah, sekarang kita akan melihat janji Allah kepada Abraham di Ibrani 6 ayat 13 sampai dengan 20. Kita akan lihat, sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Maka janji Tuhan ini berlaku untuk kita juga atau cuma untuk Abraham? Menurut yang kita baca tadi di Galatia, bahwa kalau kita milik Kristus, kita adalah keturunan Abraham dan kita berhak menerima janji-janji Allah. Maka janji Allah kepada Abraham ini, kita juga berhak menerimanya. Kita berhak menerimanya. Dan lihat, kita akan lihat ayat 13. Tuhan nggak cuma janji. Di sini dia bilang, sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Biasa kan kalau sumpah jabatan, sumpah dokter, menteri, demi Allah, yaitu Allah yang paling tinggi. Tapi kalau Allah, dia bersumpah nggak ada yang lebih tinggi, kata firman Tuhan. Jadi dia bersumpah demi dirinya sendiri. Sebenarnya Allah perlu bersumpah nggak? Dia nggak perlu bersumpah. Janjinya cukup kuat. Manusia kadang-kadang udah bersumpah aja dilanggar. Sumpah pernikahan dilanggar, sumpah inilah, itulah dilanggar. Tapi Tuhan nggak perlu bersumpah sebenarnya. Janjinya saja sudah cukup kuat. Tapi Tuhan bersumpah supaya kita manusia itu yang suka melanggar janji, yang suka melanggar sumpah itu bisa percaya. Bahwa Allah kalau berjanji, dia benar-benar akan berniat dan benar-benar akan menepati janjinya. Maka Allah tidak hanya berjanji, we are not waiting only for His promise, tapi we also waiting untuk sumpahnya, for His oath. Maka di sini dikatakan ayat 15, apa bagian Abraham? Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sabar, rahasianya sabar. Memang ada Abraham gak sabar. Sampai dia tergoda untuk mempercepat janji Allah, untuk menolong Allah, yaitu dengan memiliki Ismail dari Hagar. Padahal Tuhan berjanji, dia akan memiliki anak namanya Ishak dari Sarah. Tapi Sarah gak sabar, mereka mau nolong janji Allah, mau mempercepat. Tapi puji Tuhan, Abraham dan Sarah bertobat. Kadang-kadang kita gak sabar, kita mau, kok lama banget nih Tuhan, aku mau nolong Tuhan, mau mempercepat. Kita salah kadang-kadang. Tapi kasih setia Tuhan, His mercy endures forever. Kebaikan Tuhan, anugerah kerahiman Tuhan untuk selama-lamanya. Maka kita bisa mengaku dosa kita. Kita bisa bertobat. Kalau kita salah, kita bertobat. Dikatakan
Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, Allah adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Abraham walaupun disabar-sabarin pernah salah. Tapi puji Tuhan, kasih Tuhan luar biasa lebih dalam daripada semua dosa dan pelanggaran kita. Dan Allah tidak mencabut janjinya kepada Abraham. Ketika Abraham dan Sarah bertobat, maka dikatakan ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Ayat 16 dari Ibrani 6, sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Maka biasanya kalau manusia berjanji, kan kita suka nggak percaya kadang-kadang. Kita pun kadang-kadang melanggar janji. Kadang-kadang apa yang dijanjikan aja kita lupa. Apa ya? Pernah janji apa ya? Kita lupa. Maka manusia itu perlu sumpah. Sehingga di sini dikatakan manusia itu supaya bisa dipercaya atau mengakhiri segala bantahan, dia perlu bersumpah. Maka ayat 17 mengatakan, karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Jadi kata firman Tuhan, untuk supaya kita yakin, kita yang berhak menerima janji-janji Allah, akan kepastian putusannya, Allah mengikat dirinya dengan sumpah. Allah tidak membiarkan dirinya bebas melanggar sumpahnya. Sekalipun janji saja sudah cukup kuat untuk Tuhan. Tapi demi supaya kita percaya akan janji Tuhan yang pasti dia akan genapi, maka Allah mengikat dirinya dengan sumpah. Ayat 18, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Apa maksudnya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta? Yang pertama adalah Allah sudah berjanji atau akan berjanji. Dia sudah berjanji. Ini adalah kenyataan yang pertama. Yang kedua, Allah akan bersumpah atau sudah bersumpah? Allah sudah bersumpah kepada Abraham dan kepada kita yang adalah milik Kristus yang berhak menerima janji-janji Allah juga seperti Abraham. Maka dua kenyataan, Allah sudah berjanji, Allah sudah bersumpah, dan itu nggak berubah-berubah. Manusia tuh suka janji, nanti berubah. Kamu gitu sih, udah deh nggak jadi janjinya. Sudah bersumpah pun bisa berubah-ubah. Jadi dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, di mana Allah sudah berjanji, Allah sudah bersumpah, di mana Allah tidak mungkin berdusta, supaya kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Supaya kita punya dorongan yang kuat, yang mencari perlindungan apapun masalah hidup kita. Kita mendapat janji Allah, itu adalah janji Allah, itu adalah seperti perlindungan. Dan itu adalah dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan akan penggenapan janji Allah. Puji Tuhan. Ayat 19, pengharapan itu adalah sauh. Sauh itu jangkar. Pengharapan bahwa Allah tidak mungkin berdusta, dia pasti menepati janji dan sumpahnya. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat, jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Dulu kan bait Allah ada tabir antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Hanya imam-imam saja yang boleh masuk ke ruang maha kudus. Tapi ketika Yesus mati di kayu salib, tabir bait Allah itu
robek dari atas sampai ke bawah. Yesus tidak lagi hanya mau tinggal di gedung-gedung atau di kemah-kemah, tapi dia mau tinggal di dalam hati kita manusia. Dikatakan firman Tuhan adalah, bukankah kamu tahu bahwa kamu adalah bait Allah, karena roh Allah diam di dalam kamu. Dan Yesus masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Jadi pengharapan akan janji Allah, akan sumpah Allah, itu adalah sauh jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Di mana Yesus menjanjikan akan ada kebangkitan, akan ada kemuliaan. Yesus duluan sudah masuk sebagai perintis bagi kita. Saya tuh suka ke daerah-daerah terpencil yang kadang-kadang pakai pesawat perintis, dan landasannya itu kadang-kadang ada yang belum pakai aspal, masih rumput. Jadi kalau kita sebelum mendarat tuh diusir dulu tuh kerbau, ayam, kambing di landasan, karena pesawat akan mendarat. Demikian juga kalau take off. Dan biasa yang masuk adalah pesawat-pesawat perintis. Pesawat perintis lebih dulu masuk, baru nanti kalau sudah daerah itu makin berkembang, akhirnya pesawat-pesawat yang besar masuk. Demikian juga akan setiap janji-janji Allah. Apapun itu, Yesus sudah lebih dulu masuk sebagai perintis. Maka kan kita ada lagu bahwa sebab Yesus hidup, ada hari esok. Ada satu cerita tentang seorang anak kecil yang di kampung, yang di daerahnya itu nggak ada kereta api, belum ada mobil dan semua. Tapi dia lihat di TV, wah katanya kok ada kereta api, ada mobil. Dia dari kampung yang sangat terpencil. Maka karena dia sangat ingin, dan bapaknya akhirnya berjanji, kalau engkau naik kelas, papa mama akan ajak engkau naik kereta api. Waduh, dia senang. Dia berjuang luar biasa supaya naik kelas dan nilainya baik. Maka mama papanya harus menepati janji, mengajak si anak kecil ini naik kereta api. Waktu naik kereta api, waduh dia senang. Baru pertama kali. Tiba-tiba dia lihat ada gunung tinggi. Dan kereta api ini kok mengarah ke gunung tinggi itu. Dia mulai bilang ke orang tuanya, ini kita bakalan nabrak ini, ada gunung tinggi. Tapi orang tuanya tenang aja, tiba-tiba lampu nyala di kereta, padahal waktu itu siang hari, tapi kok lampu nyala. Dan ternyata kereta masuk terowongan. Maka orang tua berkata, nggak usah khawatir nak, sebelum kita masuk gunung ini, menembus gunung, sudah ada orang merintis jalan, buat terowongan supaya kita bisa masuk. Demikian juga waktu itu dia lihat, waduh ada jurang yang dalam sekali. Gimana nih? Kita menuju jurang katanya. Aduh kita akan jatuh. Tapi orang tuanya diam aja. Tiba-tiba kok nggak jatuh ke jurang. Dan orang tuanya bilang, tenang nak. Sebelum kita ke jurang ini, sudah ada yang merintis jalan, bikin jembatan. Supaya kita bisa nggak masuk jurang, tapi bisa menyeberang dengan aman dan selamat. Demikian juga dengan gunung-gunung masalah di depan kita, jurang-jurang masalah di depan kita, apapun juga. Yesus sudah lebih dulu di sana. Sebab dia hidup ada hari esok. Yesus sudah merintis jalan, membuat terowongan-terowongan pada gunung-gunung masalah kita, pada jurang-jurang persoalan kita. Yesus sudah membuat jembatannya. Karena Yesus sudah lebih dulu masuk sebagai perintis. Maka saya ingin sharing bagaimana saya menanti janji Tuhan. Yaitu saya berdoa sama Tuhan.
untuk seluruh keluarga saya diselamatkan. Untuk seluruh keluarga saya. Dan ada janji Tuhan di Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Kisah 16 ayat 31. Di sini firman Tuhan dikatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Maka saya berdoa untuk orang tua saya, adik saya, keluarga besar saya berdoa. Dan khusus untuk satu paman saya berdoa lama. Kalau yang lain udah langsung beberapa tahun sudah digenapi. Mereka akhirnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi paman saya yang satu ini kok nggak bertobat gitu. Jadi dia menikah dengan orang beragama lain, dia pindah agama, dia meninggalkan iman pada Yesus, kemudian dia tinggalkan keluarganya, dia menikah lagi, terus nggak tahu tinggal di mana. Pernah satu kali dia mau ketemu saya mau ketemu dia, saya mau cerita tentang Yesus, penginjilan. Waktu saya ngomong sekalimat, dia ngomongnya 20 kalimat. Akhirnya saya nggak bisa banyak bicara sama paman saya ini, karena dia yang mau bicara kepada saya banyak. Dan waktu saya dengar dia bicara, saya pusing. Maka saya bilang, kalau om ini agamanya apa sih? Saya pusing tadi dengerinnya, saya bilang. Dia bilang, saya ini agamanya Krisbut. Apa itu om? Komplit. Kristen, Islam, Hindu, Buddha. Komplit jadi agama saya, kata beliau. Aduh, saya bingung gitu ya. Akhirnya benar-benar dari yang saya semangat doain. Biasalah kalau udah kita doakan, udah 15 tahun nggak bertobat, udah mulai kendor doanya untuk keselamatan bagi paman saya ini. 20 tahun, ya udah lebih kendor lagi. Bahkan saya sampai udah doa kesel. Apakah doa kesel itu? Ada di sini ya. Yaitu di 1 Korintus 5 ayat 5. 1 Korintus 5 ayat 5. Saya akan bacakan. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Jadi terus terang, saya udah doakan sesuai dengan firman Tuhan ini. Tuhan, kuserahkan paman saya kepada iblis, sehingga tubuhnya binasa nggak apa-apa, tapi Tuhan tolong selamatkan rohnya. Itu doa saya untuk paman saya. Maka sebagai penginjil keliling kan saya suka pergi kemana-mana. Tiba-tiba saya dengar telepon sepupu saya. Itu om kita datang di depan rumah katanya. Dia itu di depan rumah, terus kasihan banget, patah tulangnya, dadanya biru, kepalanya juga kayak baru dia tampar orang. Memang kita selama ini nggak tahu dia tinggal di mana. Parah, nggak bisa bicara, kondisinya payah. Akhirnya saya bilang kepada sepupu saya, udahlah, ditolong aja dulu. Saya lagi di luar kota, tolong dulu lah gimana. Ya udah ditolong, dia nggak bisa bicara. Maka saya bilang kepada saudara saya, ya mumpung dia nggak bisa bicara, karena tadinya tuh dia orangnya suka bicara banget gitu. Mumpung dia nggak bisa bicara, sekarang pasangin lagu-lagu rohani atau khotbah-khotbah supaya dia bisa dengar. Karena katanya orang koma juga kadang-kadang telinga masih dengar. Dia dengar gitu ya. Kurang lebih berapa hari kemudian beliau sadar. Nah, waktu beliau sadar, ada seorang saudara juga mengajak dia bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dia berdoa. Walaupun saya meragukan pertobatannya, saya pikir barangkali karena dia nggak bisa kemana-mana lagi, jadi dia mau nggak mau lah gitu kan.
Dan dia bilang dia mau ketemu istri dan anak-anak. Akhirnya dia 2 bulan lah kurang lebih di tempat istri dan anak-anak. Tiba-tiba satu ketika saya lagi di luar kota juga, sepupu saya telepon. Aduh, om itu ada di depan rumah, udah tergeletak, lebih parah dari yang dulu. Waduh, kenapa nih? Tergeletak di depan, di jalan katanya. Waduh, kasihan banget. Udah masukin rumah sakit dulu deh, atau rumah jompo. Ternyata nggak gampang cari rumah jompo yang orangnya udah nggak bisa ngurus diri sendiri. Jadi rumah-rumah jompo menerima orang yang masih bisa mengurus dirinya sendiri. Ya udah, saya bilang, udah dah masukin ke rumah sakit dulu. Nanti kalau udah itu baru kita cari rumah jompo pelan-pelan. Masukkanlah rumah sakit. Wah, nggak ada kamar yang ini, ada satu cuman VIP aja. Tadinya kita pikir udah, yang penting masuk rumah sakit dulu, cari kamar yang paling murah aja deh, itu kan perantaraan aja. Nanti kita mau cari rumah jompo. Nggak ada, cuman ada VIP. Bahkan VVIP lagi. Tinggal satu-satunya kamar. Ya, saya bilang masukin aja lah, masukin. Maka di ruang VVIP itu, om saya dimandikan, dipakai baju semua bagus. Beliau meninggal. Beliau meninggal. Waduh, saudara saya telepon, meninggal, paman kita meninggal. Ya cari rumah duka. Cari rumah duka, kuburan juga. Ya terus terang, karena dia banyak mengecewakan, maka kita maunya rumah sakit yang paling murah kamarnya, kuburan juga yang murah aja deh, yang murah-murah semua gitu. Nah, waktu mau berangkat dari rumah duka, tiba-tiba kuburan yang murah itu nelfon. Kemarin tuh hujan lebat, jadi kebanjiran, maka lubang yang sudah kita gali itu ketutup air katanya. Kebanjiran. Waduh, segera mesti cari kuburan baru. Dan akhirnya dapat kuburannya. Itu di Jalan Casablanca tuh, yang dekat Jalan Casablanca tuh kan ada kuburan. Terus VIP lagi, jadi baru masuk belok kanan udah di situ kuburannya. Maka karena saya hamba Tuhan, saya disuruh kasih kata sambutan mewakili keluarga. Saya bilang, pertama-tama kami mohon maaf atas kesalahan yang banyak dibuat oleh om kami, terutama pada keluarga, pada saudara-saudari. Nggak banyak sih yang datang, tapi kami mohon maaf untuk segala kesalahannya. Tapi yang saya pelajari daripada paman saya ini, waktu itu beliau bertobat, tetapi kami ragukan pertobatannya. Bahkan beliau telepon kepada temannya berkata bahwa saya sudah kembali kepada agama semula. Tapi kita ragukan. Tapi ketika paman kami meninggal, kami mau kasih rumah sakit yang kamar paling murah. Tuhan kasih VIP. Kami mau kasih kuburan yang paling murah. Tuhan kasih VIP. Maka saya ingat cerita anak yang hilang, disambut kembali oleh bapaknya, dikasih cincin, dikasih baju, dikasih semua. Maka yang saya lihat saat ini adalah paman saya yang hilang kembali kepada Bapa di dalam sorga, dan Tuhan menerima secara luar biasa. Maka puluhan tahun saya menunggu janji Tuhan digenapi untuk paman saya ini, supaya dia diselamatkan. Tapi janji Tuhan adalah ya dan amin. Maka jangan putus asa. Kita apalagi berdoa untuk keselamatan keluarga kita, orang-orang kita kasih, jangan putus asa. Ada yang waktunya cepat, ada yang waktunya lambat. Tetapi janji Tuhan yang sudah mengikat dirinya dengan sumpah itu pasti digenapi. Dan apapun masalah dalam hidup kita, Yesus sudah menjadi perintis jalan untuk semua gunung-gunung, lembah di depan hidup kita. Janji daripada Tuhan yang harus kita pegang sebagai jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Ada hamba Tuhan yang pernah menghitung, katanya
ada 32.000 kurang lebih janji-janji Tuhan yang adalah ya dan amin untuk kita. Misalnya, jangan kamu khawatir, burung di udara aku pelihara, terlebih lagi dirimu. Dan juga ada lagi janji Tuhan bahwa rancangan Tuhan bagi masa depan kita bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang mendatangkan damai, sejahtera, dan harapan. Jadi apapun masalah kita, carilah janji Tuhan sampai mendapatkan rema yang sungguh-sungguh khusus untuk kita. Janji Tuhan ini hidup di dalam hati dan roh kita. Dan setelah itu kita beriman, percaya akan janji Tuhan. Walaupun kadang-kadang keadaan itu jauh daripada janji Tuhan. Tapi kadang-kadang ketika di tempat yang tidak ada harapan, yang paling gelap, ternyata di situ adalah waktu yang paling dekat dengan janji Tuhan. Contoh beriman adalah burung-burung di udara mulai menaikkan pujian kepada Tuhan, berkicau ketika matahari belum terbit. Karena mereka beriman, matahari akan terbit. Demikian juga dengan kita, apapun masalah kita, kita beriman kepada janji Tuhan bahwa pasti akan terbit penggenapan janji Tuhan dalam hidup kita. Jadi poinnya kita itu percaya, beriman, kita bersabar, kita taat, dan kita tekun melakukan apa saja yang ada di hadapan kita, seperti bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan. Dan kalau kita kurang taat, kita jatuh dalam dosa, kita bertobat, kita kembali pada percayakan janji Tuhan. Mungkin jadi agak muter-muter kayak bangsa Israel, karena mereka nggak taat, 40 tahun muter-muter, jadi lebih lama. Supaya lebih cepat mendapatkan janji Tuhan, kita berusaha taat, kita tekun, dan kita menjadi orang yang pandai bertobat. Kalau salah, segeralah kita bertobat. Dan kita kembali beriman akan janji Tuhan. Maka orang yang menanti-nantikan Tuhan, saya akan bacakan ayatnya adalah Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa Tuhan bukan hanya berjanji, tapi mengikat dirinya dengan sumpah. Dan ketika waktu penggenapan janji Tuhan sudah genap, kadang-kadang itu melebihi daripada doa-doa kita, melebihi daripada harapan kita. Karena apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, timbul dari dalam hati kita sebagai manusia, itulah semua yang disediakan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mazmur 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikutiku seumur hidupku, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Tuhan berkati kita sekalian.